Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Adik ipar Joko Widodo datang ke Barreskrim Polri membawa ijazah SMA dan kuliah Jokowi. Ijazah itu akan diuji oleh laboratorium forensik oleh penyidik Barreskrim. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menyerahkan ijazah SMA dan kuliah dari Universitas Gadjah Mada ke Barreskrim Mabes Polri. Penyerahan ijazah itu dilakukan untuk diuji laboratorium forensik. Ijazah itu diserahkan melalui adik ipar Jokowi, Wahyudi Andrianto, ke penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri. Kuasa hukum Jokowi mengatakan, dalam panggilan hari ini adik ipar Jokowi tidak diperiksa oleh penyidik. Penyidik hanya membutuhkan ijazah untuk diuji laboratorium forensik. Oleh karena itu, hari ini kita sudah serahkan semuanya kepada pihak Barreskrim untuk ditindaklanjuti, untuk dilakukan uji lab forensik. Demikian sih hari ini. Suratnya itu kapan, Bang? Surat apanya? Permintaan dari Barreskrim. Surat permintaannya itu tanggal 6. beberapa hari. Ya, beberapa hari sebelumnya. Ya, tanggal 6 Mei. Tanggal 6 Mei. 6 Mei. Untuk datang hari ini untuk menyerahkan dokumen tersebut. Memang untuk hari ini panggilannya ya? Untuk hari ini, Bukan memang. sempatnya hari ini bukan? Bukan, memang panggilan untuk hari ini dan Pak Jokowi sudah terima suratnya juga. Dan beliau memberitahukan juga bahwa harus hadir, sehingga kita hadir hari ini membawa langsung ijazah tersebut. Tidak, karena hari ini itu memang agendanya permintaan dokumen. Penyerahan dokumen. Sebelumnya Wahyudi Arianto, adik ipar Jokowi, memenuhi panggilan penyidik Barreskrim Polri pada Jumat pagi. Ia tiba pukul 9.30 didampingi oleh ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah beserta kuasa hukum. Meski adik ipar Jokowi tidak berkata apapun kepada awak media, namun kedatangannya untuk mengantarkan ijazah Jokowi dalam kasus dugaan ijazah palsu yang dituduhkan pada Joko Widodo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menolak mediasi lanjutan dalam sidang gugatan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah. Penolakan mediasi lantaran Jokowi merasa dihina dan direndahkan soal tudingan ijazah palsu tersebut. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menolak untuk melanjutkan mediasi terkait gugatan ijazah yang diajukan oleh seorang advokat senior Muhammad Taufik. Penolakan disampaikan setelah mediasi yang berlangsung di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah, Rabu 7 Mei lalu. Kuasa hukum Jokowi menyebut pihaknya tetap konsisten menolak tuntutan penggugat untuk memperlihatkan ijazah asli Jokowi di hadapan publik. Ketidakhadiran Pak Jokowi tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang beretika tidak baik, mengingat Pak Jokowi dalam hal ini tetap memberikan kuasa, ya, khusus mediasi, di mana dalam kuasa mediasi tersebut kami selaku tim kuasa hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan, ya, tentang objek yang saat ini disengketakan dalam tahap mediasi. Alasan penolakan mediasi juga disampaikan Joko Widodo. Jokowi menyebut merasa dihina dan direndahkan martabatnya terkait tudingan ijazah palsu. Ya, ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya, nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Terkait tudingan ijazah palsu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo secara resmi juga telah melaporkan Roy Suryo dan 4 orang lainnya ke Polda Metro Jaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya Polda Metro Jaya memanggil 4 orang atas dugaan tuduhan ijazah palsu Joko Widodo. Salah satu orang yang tidak bisa hadir karena alami kecelakaan motor. Ini perwakilan doang. Ini di
Kasus tuduhan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo masih dalam proses penyelidikan. Kamis kemarin, Polda Metro Jaya memanggil 4 orang untuk pemeriksaan kasus yang kian menyita perhatian publik. 4 nama yang diperiksa diantaranya Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis Rizal Fadilah, Damai Hari Lubis, Kurniatri Royani, dan Rustam Effendi. Namun satu terlapor yakni Rizal Fadilah tidak datang ke Polda karena sakit akibat ditabrak motor. Sementara itu, Barreskrim Polresta Solo menegaskan bahwa penyelidikan dilakukan usai adanya laporan dari Tim Pembela Ulama dan aktivis TPUA yang diketuai oleh Egy Sujana. Proses penyelidikan sendiri sudah hampir rampung dan tinggal menunggu hasil uji lab sebagai penentu penyelidikan. Yaitu pemeriksaan kita sudah memeriksa sekitar 31 saksi. 31 saksi itu ada yang dari versi pendumas ataupun teman kuliah, teman SMA dan lain sebagainya yang kami adakan klarifikasi. Sebelumnya, Jokowi mengambil langkah hukum terhadap sejumlah pihak yang telah menuduh dirinya memiliki ijazah palsu. Jokowi melaporkan 4 orang termasuk mantan Menpora Roy Suryo ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penyebaran berita bohong terkait keaslian ijazah. Tim Liputan iNews melaporkan.